Ini ada kasus pencabulan. Kasus pencabulan Pondok pesantren Salafiyah. Salafiyah, dipertegas ya teman-teman. Garis bawahi. Ini kasus pencabulan di Salafiyah. Ternyata ada di ponpes yang berbasis Salafiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait fitnah yang dilontarkan oleh YouTuber Ahlul Bid'ah. Nah, teman-teman, jadi YouTuber ini sering sekali menfitnah dakwah Salafi. Nah, kalau mengkritik sih boleh saja, tapi kalau menfitnah kan ini sudah lain ya, teman-teman. Karena dulu saya pernah difitnah, yaitu saya ini katanya mempermasalahkan sanad keilmuannya Gus Baha. Padahal saya tidak pernah mempermasalahkan sanad keilmuannya Gus Baha, yaitu Gus Baha ini berguru sama ini, dan seterusnya. Nah, semestinya saya itu mempermasalahkan tentang cerita yang dibawakan oleh Gus Baha. Bahwasanya Gus Baha ini mengatakan, yaitu sahabat Ali ini diberi kasyaf ya, yaitu bisa melihat siksa kubur ya. Bahwasanya kisah tersebut ini saya hanya menanyakan apakah kisah tersebut ini benar-benar ada sanatnya, malah dipelintir Gus Baha ini kiai tidak bersanad. Inilah ya YouTuber Ahlul Bid'ah. Mereka ini suka memfilter video ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang sekarang ini ya YouTuber itu menfitnah lagi bahwasanya ada pondok, katanya pondok Salafi ya. Jadi kelompok Salafi ini ada kasus ya katanya pencabulan. Namun setelah diusut ya, saya teliti bahwasanya itu memang pondoknya namanya Pondok Salafiyah Syafi'iyah. Rata-rata teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rata-rata ya pondok yang atas nama Salafiyah ya, Salafiyah Syafi'iyah itu rata-rata adalah milik orang NU Aswaja, yaitu dari kelompoknya sendiri. Nah, berarti ya YouTuber Ahlul Bid'ah ini malah membongkar ya, malah mempermalukan kelompoknya sendiri, yaitu ada kasus pencabulan. Semestinya mereka ingin menfitnah dakwah Salafi, namun mereka malah membongkar kedoknya sendiri, yaitu ya ada pondok lagi ya yang terjerat dengan kasus pencabulan. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak videonya. Ponpes yang bernama Salafi ada kasus pencabulan dan ponpesnya bernama Salafiyah Asy-Syafi'iyah. Coba kita simak seperti apa pemaparan data dari orang ini. Kita coba simak. Nah, dia terus-terusan menyerang NU dari berbagai ini. Mulai dari apa? Tahlilan. Mulai dari Tahlilan bukan saya yang nyerang. Sekali lagi saya ingatkan, bukan Harry Plus yang nyerang. Jadi YouTuber Ahlul Bid'ah ini ya seakan-akan kita ini menyerang ormasnya. Kita ini meluruskan yaitu tentang terkait masalah amaliyah-amaliyahnya, bukan ormasnya. Padahal yaitu tentang tahlilan dan lain-lain. Itu bukan ustadz-ustadz Salafi saja yang membahasnya, bahkan dari kalangan Muhammadiyah Menyatakan bahwa tahlilan adalah bid'ah. Ini Muhammadiyah nih, dari media sosial Muhammadiyah, dan tentunya mengutip fatwa tarjih Muhammadiyah. Bukan Harry Pras yang nyerang. Muhammadiyah dan NU dari dulu sudah kontra ya antara amaliyah TBC itu. Saya hanya meneruskan, karena kalau tidak teruskan nanti TBC yang berkembang biak. Jadi solawatan. Mau Enggak. Kalau orang mau bersolawat, saya sangat acungi jempol. Karena solawat itu diperintahkan oleh Allah, lalu dilakukan juga oleh Allah dan malaikat. Tapi kalau majelis solawat yang begini, yang joget-jogetan, tidak sama sekali. tidak sama sekali. Ya, tidak ada alasan untuk mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil di dalam rangka untuk mengundang para garangan yang kalian anggap garangan-garangan, preman-preman, anak nakal, anak pang dan lain sebagainya. No, bukan seperti itu caranya. Nah, teman-teman ya, itulah ya memang mereka ini selalu membenarkan acara-acara yang semacam itu. Dengan alasan ya kita ini merangkul ya tidak seperti itu ya teman-teman cara untuk mendakwahi mereka itu. Apalagi dibawakan oleh musik-musik, bidu wanita dan acara-acara seperti itu. Ini bukan cara dakwah ya kepada mereka.
Bukan seperti itu caranya. Kita mau mengajak penjudi, insyaf gitu, kita ikut judi dengan mereka. Ada pemabok, kita ikut mabok dengan mereka. Ada pezina, kita ikut zina dengan mereka. Nggak bisa. Ada pemusik, konser musik, joget, jingkrak-jingkrak, kita ikut jingkrak. Nggak bisa, teman-teman. Nabi Muhammad ketika menyampaikan Islam, lalu disampaikan saja. Sampaikan Tidak saja. harus ikut dengan mereka. Mau Begitu. mendengar, mau Dan enggak. na'udzubillahnya, perkara-perkara seperti ini dibela dan pembelanya ya kualitasnya seperti ini rata-rata. Ya Rata-rata. Allahul musta'an. Dan sekarang kasus pencabulan. Iya kan memang banyak di antara kalian tuh kan kasus pencabulan banyak. Kasus-kasus pencabulan di ponpes-ponpes yang ini Iya. banyak. Bukan saya nyerang, tapi saya memperingatkan kepada umat ini agar berhati-hati di dalam memasukkan anak-anaknya ke ke pondok pondok pesantren pesantren. yang seperti ini. Karena apa? Di situ kebanyakan juga diajari joget-jogetan. Perempuan-perempuan diajari joget-joget, geol-geol dada, geol-geol pinggul, gini-gini, menggoda syahwat laki-laki. Bagaimana tidak terjadi banyaknya kasus pencabulan? Iya. Kalau seperti itu suguhannya, diajarinya. Mau ngelak. Laki-laki perempuan, perempuannya di depan, nyanyi sambil joget, di belakang laki-laki sambil nabuh-nabuh alat musik. Di bawah ngapain santri-santrinya? Ikut joget. Ikut joget. Namun ini kalau ditanya tentang hal ini, itu kan hiburan untuk menghibur para santri. Ya, tidak seperti itu ya teman-teman ya. Ini malah kesannya itu ya tidak baik ya apabila di dalam pondok pesantren ini malah hiburannya seperti ini. Jujur ini tidak baik lah. Teman-teman juga bisa menilai kok ya. Dan ini terjadi di kalangan NU. Meskipun tidak semua ponpes di NU seperti itu, tapi yang seperti itu terjadi di kalangan NU. Biar kalian mikir. Lanjut dulu bentar. Apa dia itu buta? Kalau Buta. di kalangannya dia sendiri juga ada kasus seperti itu. Di kalangan dia sendiri Di ada kalangan kasus dia seperti sendiri. itu. Dia bermaksud adalah kalangan Salafi Wahabi, teman-teman. Di kalangan Salafi Wahabi ada yang seperti di oknum-oknum pengasuh, gus-gus, kiai-kiai, habib, mencabuli puluhan, 3, bahkan mensodomi. Itu apa? Dan kata orang ini di kalangan saya, yang dia maksud adalah Salafi Wahabi yang berfaham penduduk Mekah Madinah, ada juga seperti itu. Coba kita simak. Kira-kira apa fakta yang dia mau sampaikan? Heri pas ini buta atau pura-pura Oh, Heri Plus buta atau pura-pura buta? buta. Saya kasih bocoran sedikit. Bocoran sedikit. Ini ada kasus pencabulan Kasus pencabulan pondok pesantren Salafiyah. Salafiyah, dipertegas ya teman-teman. Garis bawahi. Ini kasus pencabulan di Salafiyah. Ternyata ada di ponpes yang berbasis Salafiyah. Ya, kita lihat namanya ini. Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIT Salafiyah Syafi'iyah. Nah, teman-teman, padahal ya rata-rata yang namanya pondok pesantrennya itu Salafiyah, Syafi'iyah, itu rata-rata punyanya orang Aswaja NU. Teman-teman bisa searching sendiri ya. Itu rata-rata punya mereka. Memang seakan-akan kata Salafiyah ya, itu memang seakan-akan Salafi yang ditulis sebagai Wahabi. Namun, kalau ponpes-ponpes Salafi ini, itu biasanya atas nama seperti STDI Imam Syafi'i, lalu kemudian Syekh bin Bas ya. Yayasan Salafiyah Syafi'iyah. Ya sudah ya, apa kata dia? Apakah Heri pernah membahas hal ini? Enggak, sekarang saya akan bahas. Melalui Anda, saya akan bahas video ini. Ya, saya jarang ya bahas YouTuber ya. Tapi karena video orang ini sangat-sangat menggelitik, jadi saya coba untuk memberikan tanggapan. Iya, Reaction Anda. Tapi saya sarankan kepada netizen saya, kalian nggak perlu tonton channel dia. Iya, Kalian nggak usah tidak perlu tonton. tonton video Isinya dia. hanya fitnah. Karena isinya ya hanya gedabrusan. Tidak jauh berbeda dengan oknum-oknum kiai, oknum habib, oknum gus yang hobi gedabrusan juga. Ya Allah. Pimpinan ponpes ditahan terkait laporan pencabulan dan persetubuhan. Sorong Papua Barat Daya. Daya. Ya. Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sorong Papua Barat Daya. Apa kata dia? Coba kita simak. Para pemuja Wahabi Pemuja Wahaboy. tahu si Prasin. Gak perlu, udah tahu saya. Dia membahas kasus pencabulan di pondok pesantren yang Ya. kurang
yang kurang lebih. Mereka itu sama-sama Salafi ya. Nah, ini orang ini yang saya sebut tidak punya literasi ya. Tidak tahu data, tidak mengumpulkan data dulu sebelum dia membuat video. Asal ada kalimat salafiyah dianggap sebagai orang-orang yang berfaham Mekah Madinah. Salafi Wahabi. Tunggu dulu. Coba kita simak seperti apa. Apakah benar Ponpes ini adalah Salafi yang dijuluk-juluki Wahabi? Iya. Atau dari golongan mereka yang menamakan Ponpesnya Salafiyah? Iya. Kita simak faktanya. Ternyata senjata Di makan sini kita tuan. punya data teman-teman. Kita langsung ke Google Map karena yayasan ini juga sudah lama, jadi sudah terdaftar tentunya ya dari Kemendikbud atau Kementerian Agama atau MUI atau apalah itu. Di sini saya sudah searching di map yaitu Ponpes Salafiyah Syafi'iyah, Sorong, Papua Barat Daya. Seperti yang dia paparkan tadi. Ya jelas ya. Ponpes Salafiyah Syafi'iyah. Kita lihat di sini lokasinya Magbusun Mayamuk Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Sama. Terus kita lihat seperti apa profil dari Ponpes ini. Apakah benar Salafi Wahabi? Salafi Wahabi? Kita simak foto-fotonya. Oke, ini ada upacara ya. Ada upacara bendera. Ini masjidnya. Dan kita saksikan di belakang sini ada foto siapa? Foto Mbah Hasyim Asy'ari. Ya. Kalian bisa lihat di sini ada foto siapa? Mereka membawa tokoh NU yaitu Mbah Hasyim Asy'ari. Dan ada satu hal lagi yang sangat mencolok. Banser. Kalian lihat ini apa? Ya, ini banser di situ. Apakah iya Salafi Wahabi punya banser? Ini satu masih. Coba kita simak yang lain ya, biar kalian sama-sama melek. Ini kegiatannya ya. Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Nurul Qadim ya, sama logonya ini tadi ya. Tuh, banser. Ini Banser. Salafi Wahabi nih, ada bansernya. Ada bansernya. Lihat lagi yang lain. Ini Wahabi nih. Ya. Akhi, yang begitu pedenya meminta saya untuk membahas ini. Enggak. Saya tidak menutupi kasus ini. Malah saya berterima kasih diberikan informasi ini. Bahwa semakin jelas Anda tidak dapat menemukan kasus-kasus asusila atau pencabulan di ponpes-ponpes Salafi. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya, ternyata apa yang dikatakan oleh YouTuber Ahlul Bid'ah tersebut itu ternyata adalah bohong. Malah ternyata malah kelompoknya sendiri yang terjerat kasus pencabulan. Setelah saya cek videonya, ternyata videonya sudah dipribadikan ya teman-teman. Nah, ini video YouTuber Ahlul Bid'ah itu, video ini disetel untuk pribadi. Ya, malu ya teman-teman ya. Karena apa? Karena sesuai dengan data, fakta, Bang Heri Press sudah membuka kepada umum bahwasanya itu bukan Ponpes Salafi yang dituduh sebagai Wahabi. Malah ya, YouTuber tersebut itu malah membongkar kedoknya sendiri, yaitu adalah Ponpes dari golongan Aswaja NU. Dan ini adalah sungguh menggelitik ya teman-teman ya. Ternyata malah kelompok mereka sendiri yang berbuat seperti itu. Semestinya ya, YouTuber ini ingin mencari kesalahan, ingin memalukan ustadz-ustadz Salafi ataupun ingin membuat citra buruk pondok-pondok pesantren Salafi. Namun tidak ditemukan, malah mencari datanya tidak benar lagi. Ini sungguh sangat memalukan sekali ya teman-teman ya. Namun saya sarankan buat para netizen ya, jangan mampir ke channelnya. Saya tidak mau menyebutkan nama channelnya. Cukup saja tadi ya, ada kelihatan mukanya. Orang tersebut itu, kalau teman-teman mampir ke channelnya, tidak ada gunanya. Isinya itu adalah semua fitnah ya, fitnah semuanya. Dulu pernah menfitnah saya yaitu tentang Gus Baha, bahwasanya saya itu mengatakan Gus Baha adalah kiai yang tidak bersanad. Padahal saya tidak pernah mengatakan demikian. Saya hanya mengatakan ya bahwasanya Gus Baha itu kan menceritakan kisah yang bahwasanya sahabat Ali ini diberi Allah kasyaf, yaitu bisa melihat siksa kubur, yaitu kuburannya sahabat Umar radhiyallahu anhu. Namun saya hanya mengatakan apakah benar kisah tersebut itu ada sanadnya, itu saja. Namun dipelintir oleh YouTuber Ahlul Bid'ah itu bahwasanya saya ini ya merendahkan Gus Baha lah, lalu kemudian mengatakan kiai nggak bersanad. Nah, jadi isinya fitnah, jangan ditonton ya. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.